Nosepad ini itu harus diganti secara berkala teman-teman, dan ini wajib. Kalau tidak diganti maka hidung kita akan terasa sakit. Hidung kita akan terasa sakit dan terkadang ada bekas di hidung kita ini teman-teman. Ciri-cirinya, ciri-ciri ketika nosepad ini harus diganti ialah ketika warnanya sudah berubah menguning atau kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Wawan Kacamata. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang beberapa spare part kacamata yang harus diganti secara berkala ya teman-teman. Dan itu hukumnya wajib bagi saya. Kalau saya itu mengatakan hukumnya wajib karena kalau nanti tidak diganti akan berdampak pada kenyamanan kita sebagai pengguna kacamata, dan juga akan berdampak pada kacamata kita yang akan menjadi rusak hanya gara-gara spare part yang seharusnya memang waktunya diganti tapi kita tidak menggantinya ya teman-teman. Beda dengan Suna itu kalau tidak diganti tidak apa-apa dan tidak berdampak pada kacamata kita. Dan ini yang saya sampaikan ini adalah yang wajib, jadi ya harus diganti teman-teman. Oke teman-teman, karena masih banyak pengguna kacamata yang belum paham kalau spare part itu harus diganti secara berkala. Untuk itu saya akan menjelaskan sedikit di sini beberapa spare part yang harus diganti ya teman-teman. Pertama, spare part yang harus diganti ialah nosepad atau penyangga hidung seperti ini teman-teman. Nosepad ini itu harus diganti secara berkala teman-teman, dan ini wajib. Kalau tidak diganti maka hidung kita akan terasa sakit. Hidung kita akan terasa sakit dan terkadang ada bekas di hidung kita ini teman-teman. Ciri-cirinya, ciri-ciri ketika nosepad ini harus diganti ialah ketika warnanya sudah berubah menguning atau kecoklatan ya teman-teman. Kalau nosepad ini yang penyangga hidung ini sudah kelihatan kuning atau kelihatan coklat, itu biasanya plastiknya itu akan mengeras. Dan kalau mengeras sudah keras, maka di sini akan terasa sakit teman-teman. Jadi harus diganti supaya kacamata kita menjadi nyaman kembali ya teman-teman. Untuk harganya pun sangat terjangkau, murah sekali teman-teman. Kalau kita ke optik itu biasanya nanti kita dikasih pilihan harga tergantung kualitas barangnya atau kualitas plastiknya, bahannya ya teman-teman. Kualitas bahannya itu juga berpengaruh pada harganya, tapi harganya ini pun sangat terjangkau dibandingkan dengan kenyamanan kita sebagai pengguna kacamata. Biasanya kalau di optik itu kita akan ditawari mulai dari harga, kalau di sini ya ada yang harga 5.000 satu pasangnya, itu ada yang 10.000, ada yang 20.000. Itu pun yang 20.000 itu pun sangat bagus teman-teman, sudah sangat empuk untuk hidung kita. Kan kalau dibandingkan dengan kenyamanan kita itu kan terbilang sangat murah ya teman-teman. Daripada hidung kita sakit di sini kan mending kalau nggak ada yang bagus ya beli yang 5.000-an kan sudah cukup, kita sudah dapat nosepad yang baru. Yang kedua ialah pembersih seperti ini teman-teman, spray pembersih kacamata. Ini pun ada waktunya teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya
ini, dan ketika kita semprot ke kacamata kita terus tercium bau agak asam atau bau agak nggak enak, ini harus diganti teman-teman, beli baru lagi. Harganya pun sangat murah kok, yang 5.000 ada juga, yang 10.000 ada, 20.000 ada, yang 30.000 juga ada, tergantung kualitasnya juga. Karena kalau ini tidak diganti dan sudah terasa aroma seperti asam, bau asam kecut itu loh teman-teman, itu harus diganti karena nanti akan bisa merusak kacamata kita, bukan hanya lensanya saja tapi juga framenya juga teman-teman. Karena ada 3 jenis air yang bisa merusak kacamata kita. Yang pertama seperti keringat. Kalau kita kerja keras, mengeluarkan keringat banyak, itu kan akan mengeluarkan keringat banyak teman-teman. Jadi kacamata kita setelah kena keringat harus kita bilas dengan air bersih atau kita semprot dengan spray pembersih kacamata supaya kacamata kita itu awet. Karena nanti kalau tidak segera kita bilas dengan air bersih, maka frame atau bingkai kacamata kita itu pun akan teyeng atau menjamur ya teman-teman, dan lensanya pun juga bisa pecah-pecah coatingannya itu teman-teman. Air yang bisa merusak kacamata kita yang berikutnya ialah air laut. Air laut seperti waktu kita berenang di pantai lah. Setelah kita berenang di pantai dan memakai kacamata kita itu harus bilas kacamata kita itu dengan air tawar teman-teman. Sama halnya dengan keringat tadi. Terus lagi air hujan itu pun pengaruh juga pada keawetan kacamata kita teman-teman. Air hujan, air laut, air keringat, dan juga spray seperti ini yang sudah bau asam itu harus diganti ya teman-teman, harus beli baru lagi untuk perawatan kacamata kita supaya awet ya teman-teman. Seperti air hujan pun tadi ya, air hujan pun itu pun seperti tadi, jadi harus kita belas dengan air bersih di rumah supaya framenya kita awet, tidak teyeng, tidak jamur, lensa kita juga nggak gampang pecah-pecah coatingannya ya teman-teman. Berikutnya adalah lap ini, ada yang anti fog kayak gini lah, ada yang gini. Ini yang murah, biasanya eceran, ada yang Rp1.000, ada yang Rp2.000, ada yang Rp5.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000, tergantung teman-teman inginnya yang mana. Kenapa kok lap ini saya katakan wajib dibeli juga dan diperbarui? Karena kalau kita kelamaan pakai kain seperti ini, biarpun sudah kita cuci, maka akan kelihatan kusam teman-teman. Jadi kotorannya itu masih menempel di lap ini, biarpun sudah kita cuci, dan kainnya pun akan mengeras. Jadi kita itu harus beli lagi kain yang baru supaya kacamata kita awet. Harganya juga murah ya teman-teman, ada yang Rp1.000, ada yang Rp5.000 dapat 3 juga ada. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya tentang spare part kacamata yang harus diganti secara berkala ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.